Dari seluruh pembacaan kita disimpulkan dalam satu tema, kebangkitan Kristus jaminan kehidupan dan kematian. Kebangkitan Kristus jaminan kehidupan dan kematian. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa pendapat kita tentang, atau apa konsep kita tentang kebangkitan? Boleh dijawab ini. Apa yang kita pikirkan tentang kebangkitan? Hidup setelah mati, satu. Ada lagi? Apa yang kita pikirkan tentang kebangkitan? Bebas dari penderitaan. Konsep kita tentang kebangkitan menentukan bagaimana kita hidup. Orang toraja dalam konsep hidup sesudah kematian itu adalah hidup di suatu tempat yang disebut puya. Puya itu adalah sebuah tempat yang kemudian diklaim sebagai tondok tangan merambu. Orang-orang berbondong-bondong ke sana, dan proses untuk ke sana bukanlah proses yang mudah. Sehingga dalam konsep mitologi, dalam cerita kepercayaan Aluk Todolo itu digambarkan bahwa harus ada terong saleko yang panjang tandunya supaya semua duri di pinggir jalan dan segala hal yang menghalangi terbuka. Dan di belakangnya ada kerbau doti yang kemudian, atau bonga, kemudian warna cahayanya memancarkan cahaya sehingga jalan menjadi terang. Lalu di belakangnya ada iring-iringan, kalau sapurandanan 32 ekor mengikut di belakang, dan kalau perlu masih ada budak yang harus diikutkan dalam prosesi itu. Sehingga pada saat dia datang di puya, seluruh puya itu, tempat di sebelah utara itu bersorak karena pembesar orang kaya datang. Itu konsepnya. Sehingga dengan begitu kematian harus di prosesi penguburan harus dikubur secara baik, karena untuk sampai ke sana. Dan kalau tidak, maka akan kembali dengan sebuah konsep bahwa kalau sempurna maka dia akan kembali dan memberi berkat. Sule pipi kiki tanda marendeng soda lindu masakke. Begitu konsep dalam konsep pemahaman Alukta. Lalu bagaimana dengan yang lain? Di Hindu Buddha pemahaman, tentu mungkin ini tidaklah terlalu benar karena saya hanya belajar agama Hindu Buddha tidak terlalu lama. Tapi sebagai agama samawi tidak terlalu jauh dengan konsep Aluk Todolo, bahwa Hindu dan Buddha itu memahami bahwa sesudah kehidupan ini seseorang akan bereinkarnasi, akan kembali ke dalam bentuk atau wujud yang berbeda. Kalau dia mati, dia hidup sebagai orang yang baik, lalu kemudian dia mati, maka dia akan hidup menjadi yang lebih baik lagi, bahkan bisa menjadi dewa dan seterusnya. Tapi kalau dia jahat, dia lahir sebagai sungkokong. Sungkokong itu dewa. Dewa yang kemudian karena pada saat dia menjadi panglima itu dia jahat, tapi dia punya kesaktian yang luar biasa. Lalu kemudian dia harus dirantai dengan sebuah tali pengikat di lehernya, bahwa ketika dia melakukan kesalahan, maka Dewa Juleya harus memberinya komando untuk tidak nakal, gitu. Jadi semua yang kita lihat itu yaitu cerita, tapi sebenarnya itu kisah dari agama orang lain. Nah, kalau dalam agama yang lain tentu masing-masing orang berbeda versi. Tapi yang kita mau pahami di situ adalah bagaimana Anda memahami, bagaimana jemaat memahami apa itu kebangkitan, maka demikianlah kita akan hidup. Kalau kita berpikir bahwa tak saya tahulah bangkit, tidak mungkin kita bangkit, maka habislah sekarang, habiskan saja. Kalau demikian konsep kita, mari kita makan dan minum karena besok kita akan mati. Dan kalau sudah mati, maka konsep filsafat berkata, orang ateis katakan mati, selesai, habis. Sudah. Darah petana, nyawa petuhan, daging pakita. Toh? Teman saya kalau potong ayam itu disuruh baca. Dia bilang, kalau saya disuruh baca maka saya potong begini. Darah petana kan turun ke tanah katanya. Nyawa petuhan, ya nyawanya untuk Tuhan. Daging pakita, dagingnya untuk kita. Begitu maksudnya. Apa itu? Bahwa dia memahami bahwa semua itu dalam 3 unsur. Tanah, kembali ke tanah, ya dagingnya untuk kita, lalu kemudian nyawanya kembali ke Tuhan.
Apakah memang benar demikian konsep kita sebagai orang percaya? Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, pemahaman kita tentang kehidupan sesudah kematian menentukan kualitas hidup kita sekarang. Jadi bulan ini, di Februari itu adalah bulan keluarga Allah yang dipulihkan untuk memulihkan. Ini bulan keluarga, makanya besok itu Valentine atau Valentine Day, hari kasih sayang. Makanya hari kasih sayang. Jadi ini bulan keluarga. Makanya kemarin juga bicara tentang keluarga di ibadah rumah tangga. Seseorang yang memahami bahwa kalau hidup ini sementara saja, kehidupan yang sesungguhnya itu ada sesudah kematian, maka dia akan berhati-hati di hidup yang sementara ini. Sehingga tak mati baba tahu, mati saja selesai. Kan begitu. Bukan karena kebetulan bahwa kemudian kita baru-baru saja mengalami kisah duka dalam persekutuan kita, tapi kita percaya bahwa ini juga diatur Tuhan untuk kita sekalian, bahwa kebangkitan Kristus adalah jaminan kehidupan sesudah kematian. Untuk itu kita harus berpikir bahwa hidup di sini sementara saja. Kita harus hidup sebagai keluarga yang dipulihkan, supaya kita mampu memulihkan keluarga orang lain juga. Ingat waktu Kristus dibangkitkan. Waktu Kristus dibangkitkan, dia tidak amnesia. Dia tidak lupa ingatan. Waktu dia dibangkitkan, dia tidak katakan di mana Petrus, di mana tidak, atau dikatakan Petrus betul kayak ini, Yakobus ini, dan lain sebagainya. Tidak. Jadi betapa dia berkuasa atas kehidupan dan kematian, sehingga pada saat dia bangkit dalam 3 hari kematiannya, dia tidak lupa ingatan. Dia tetap ingat bahwa dia harus melanjutkan pekerjaannya, yaitu dia harus pergi. Dia tidak bilang, apa itu ku bilang kemarin, apa 3 hari muka ini. Kita saja jatuh 1 kali, goyang otak, semua dilupa. Istri bisa dilupa dan yang lain bisa dilupa. Tapi Kristus tidak. Itu bertanda bahwa dia sungguh-sungguh mengingat dan mengenal kita secara baik. Lalu apa yang terjadi Pak Pendeta kalau sudah mati dan kemudian kita bangkit? Kita yang pincang, yang mungkin sudah hilang ibu jarinya, kalau ada yang hilang ibu jari kakinya atau kaki kecilnya, bagaimana nanti kalau bangkit? Itu tidak perlu dipersoalkan, karena kasih Allah melampaui dari semua itu. Identitas jati diri kita ada, tapi tidak lagi dalam hubungan sebagai suami dan istri, tidak lagi dalam hubungan sebagai anak dan orang tua, atau tidak lagi dalam hubungan saudara darah daging, tapi dalam hubungan sebagai saudara seiman. Sehingga di sana tidak ada tempatnya untuk pendeta, tidak ada tempatnya untuk koster, tidak lagi tempat untuk kelas-kelas manusia. Di sana kita setara, semua saudara di dalam Yesus Kristus. Jadi di sana tempat kita sama, tidak ada kelas-kelas yang akan mengukur kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu kita memahami bahwa kebangkitan Kristus jaminan bagi kehidupan kita. Untuk itu, hiduplah secara baik. Pikirkan baik-baik dan pastikan bahwa waktu kita itu 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Kalau ada yang 90 tahun ke atas, itu adalah penderitaan. Sehingga dengan begitu, masih akan lebih lama kita hidup bersama dengan Tuhan. Kekal. Jangan tukar 90 tahun itu. Jangan tukar waktu 90 tahun itu dengan hidup dalam kekekalan. Jangan terlalu fokus pada dunia ini. Kita harus berpikir bahwa sesudah hidup di sini, maka kita akan masuk ke dalam kehidupan dalam fase baru. Kehidupan yang lebih bahagia dari hari ini. Kehidupan yang lebih bahagia dari 90 tahun itu. Kehidupan yang lebih bahagia dari masa muda kita. Kehidupan yang lebih bahagia dari masa anak-anak kita. Kehidupan lebih bahagia dari masa tua kita, atau masa senja kita. Itu harus menjadi kekuatan kita. Lalu apa yang harus kita buat? Ingat dan camkan ini. Terakhir Paulus berkata begini dari pembacaan ini. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Good moral yang baik. Selama kita hidup dari
Masa sampai 90 tahun itu kita harus punya moral yang baik? Mahatma Gandhi berkata, aku pengikut Yesus, tapi aku tidak Kristen. Di jasnya ditemukan potongan khotbah di bukit. Waktu orang bertanya, waktu dia mati, ditemukan potongan khotbah di bukit dalam saku jasnya. Tapi berapa kali orang bertanya, Gandhi, kenapa Gandhi pengikut Yesus tapi tidak Kristen? Dia katakan, saya tidak mau Kristen karena orang Kristen banyak juga yang jahat. Tapi saya pengikut Kristus sebab saya yakin seorang pengikut Kristus tidak akan jahat. Kalau dia berkata, wah, aku pengikut Kristus, aku pengikut Yesus, dia berkata Yesus. Kalau dia berkata aku pengikut Yesus tapi kehidupan moralnya jahat, maka sungguhnya dia bukan pengikutnya. Label kekristenan menjadi hal yang tidak terlalu menarik karena banyak orang hidup di dalamnya hanya bersembunyi sebagai label agama saja. Untuk itu hari ini kita hidup sebagai orang Kristen, pikiran kita bukan di sini, tapi pikiran kita kelak kalau kita mati. Kita harus memastikan bahwa kita bangkit bersama dengan Kristus. Dan kebangkitan di sana itu, kalau memang harus dibayar mahal, orang-orang bayarnya dengan kerbau dan berbagai macam cara untuk bisa masuk ke dalam puya yang baik itu. Untuk bisa masuk ke dalam tondok tamir rambu itu orang mengorbankan banyak hal. Kita cuma satu. Untuk bisa masuk dalam kekekalan bersama dengan Kristus hanya satu. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hiduplah sebagai orang yang bermoral yang baik. Moral yang baik. Hidup tidak terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang buruk. Dunia ini sedang merusak kita, menawarkan kita dengan berbagai tawaran-tawaran. Alah, dia kata Yesusi, inderialah bimapia. Begini baru kau lebih, begini baru kau lebih. Dunia sedang mengangkat kita untuk berkata seperti itu. Dunia sedang mencuri perhatian kita dengan berkata bahwa kalau kau hidup seperti itu, maka kaulah manusia yang sebenarnya. Lalu kita melupakan, kalau Yesusi, tidak ada gunanya itu. Yang penting dalam hidup itu adalah ini. Yang penting dalam hidup ini adalah ini. Dan ketika orang berbicara tentang kehidupan rohani, banyak orang yang tidak terlalu tertarik. Karena itu persoalan nanti. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan ini saya akan menceritakan kepada kita sebuah kisah tentang ilustrasi tentang Petrus. Katanya di suatu hari, ini cerita Petrus dan kawan-kawan bersama dengan murid-murid yang lain selalu diajak oleh Yesus naik ke gunung. Kan biasanya begitu. Kalau mereka mau dikasih pelajaran baru, dibawa keluar supaya tidak diganggu orang, dia pergi ke gunung. Waktu pergi ke gunung, Yesus katakan begini, semua murid-murid bawa batu. Petrus berpikir, wah ini gunung, jadi kalau memudahkan saya untuk itu, ambil batu kecil saja, sebesar biji kelereng di kantongnya. Teman-temannya serius bawa batu agak besar, standar, cukup berat. Sampai di atas gunung, Tuhan perintahkan semua keluarkan batunya. Yang berat-berat dibuka lebih dahulu, lalu katakan kita berdoa kiranya batu ini berubah menjadi roti, karena ini akan menjadi makanan siang kita. Wah, kaget Petrus. Batunya cuma begini, kecil sebesar biji kelereng. Akhirnya dia harus kelaparan. Yang lain makan besar karena batunya besar. Minggu berikutnya pergi lagi, diperintah lagi, semua bawa batu. Petrus tidak mau lagi gagal. Dia bawa dua, satu sebesar bola kasti, yang satunya sebesar bola kaki. Sampai di atas tengah hari lagi, Yesus berkata lagi, ini ilustrasi cerita, jangan sampai dicari di Alkitab. Yesus berkata lagi, ayo semua keluarkan batunya karena Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kehidupanmu. Petrus bilang dalam hatinya, bilang dulu kalau mau bikin roti yang besar. Ternyata salah. Waktu itu Petrus bawa satu saja besar. Waktu itu Petrus bawa satu besar saja.
Dia bilang, oke, buka semua. Petrus buka, memang batunya sangat besar karena memang setengah mati dia bawa waktu mendaki. Waktu itu Tuhan bilang begini, lemparkan batumu sejauh mungkin, karena sejauh itulah umurmu. Wah, pusing Petrus. Terpaksa dia hanya guling, dia bilang, pendek saya umurku ini apa boleh buat. Minggu ketiga dia pergi lagi bawa dua, bawa satu bola kaki, satu bola kaki sebesar itu. Sampai di atas dikatakan buka batunya. Dia bilang dulu, kalau mau dibikin roti yang besar, kalau mau dilemparkan yang kecil. Tuhan katakan kali ini tidak begitu. Buka batunya dan semua yang batu kalian bawa itu akan berubah menjadi biji pelermu. Jadi terpaksa Petrus katanya besar satu, kecil satu. Akhirnya kesulitan. Apa itu? Sesungguhnya bicara tentang kebangkitan bukan persoalan logika. Bicara tentang kebangkitan, bicara tentang iman. Kalau kita mau bicara bagaimana nanti di sana, siapa yang akan urus kita? Guru saya berkata begini, saya tanya, Pak, dosen saya, dosen filsafat, di surga nanti kita bikin apa? Bilang, kamu Cim, sabar saja, karena suara kamu tidak memadai. Kalau kamu masuk surga itu terpaksa, karena nanti di surga orang keliling-keliling bawa lilin dan menyanyi malam kudus, bawa lilin. Saya bilang tidak apa-apa Pak, saya memang tidak usah menyanyi, tapi saya akan bekerja di pabrik lilin. Karena siapa yang akan buatkan lilin untuk mereka yang di surga kalau tidak ada orang yang bekerja di pabriknya? Dia bilang kamu itu bisa-bisa saja. Artinya apa? Bicara tentang persoalan hidup di sana sesudah kebangkitan bukan persoalan logika, bukan persoalan akal, tapi persoalan iman. Untuk itu, yakini saja bahwa Kristus sudah bangkit sebagai orang yang pertama dari semua yang hidup. Dan kalau demikian, maka kita akan bangkit karena kita yakin tentang hal itu. Suatu hari di sebuah gereja dikatakan begini, siapa yang mau mengikuti Yesus? Semua orang angkat tangan. Waktu dikatakan kalau Yesus masuk neraka, tinggal satu ibu yang angkat tangan. Siapa yang mau ikut? Saya ikut. Wah, bahaya ibu-ibu ini kalau Yesus masuk neraka. Dia bilang tidak apa-apa, saya tetap ikut Yesus. Dia mau masuk surga atau masuk neraka? Apa alasan ibu? Kalau dia masuk neraka, pasti dia pasang AC. Sehingga dengan begitu, neraka akan menjadi aman dan adem dan dingin. Maksudnya apa? Ikut saja. Sebuah kekuatan iman mendorong dia untuk berkata, kemanapun dia pergi, aku akan mengikutnya. Untuk itu, kalau bacaan kita sedang mengatakan bahwa Kristus bangkit dan jaminan kepada kita adalah kebangkitan, maka mari kita percaya bahwa kita kelak akan mati dan pasti dibangkitkan. Untuk itu berhati-hatilah menjalani hidup. Persembahkan hidupmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melihat dan menunggu kebangkitan, bukan dengan akal tetapi dengan iman. Amin.